semuanya hingga kita dapat menghadiri acara kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah, mengkaji bersama Al-Quranul Karim dari Juz'u Amma, di mana dalam kajian kita bersama ini Allah telah mempermudah bagi kita untuk mengkaji sampai kepada surat yang ke-97 dari tertib surat Al-Quran Rasmul Usmani, yaitu Suratul Qadar, dan sudah kita awali pembicaraan tentang Suratul Qadar, namun ditakdirkan oleh Allah untuk terhenti. Saya mohon cuti, meminta libur gitu, sehingga terputus sampai kira-kira 1 bulan. Baik, ada baiknya untuk kita mengulang semula tafsir surat Al-Qadar untuk mereview dan mengulang apa yang dahulu sudah kita bicarakan bersama. Surat Al-Qadar termasuk dari surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Dan surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97, jumlah ayatnya 5 ayat, berbicara tentang Lailatul Qadar dan kejadian yang terjadi pada Lailatul Qadar. Allah memberikan informasi kepada kita lebih detail tentang Lailatul Qadar pada surat Al-Qadar ini, di mana dalam surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan isyaratnya atau sesuatu tentang Lailatul Qadar itu saja. Sedangkan di dalam surat Al-Qadar Allah menurunkan 5 ayat beruntun, semuanya pembicaraan tentang Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sendiri artinya adalah malam qadar, dan qadar artinya adalah kemuliaan dan syaraf dan kemuliaan. Malam yang mulia atau malam yang dipenuhi dengan kemuliaan. Karena dibanding dengan malam-malam yang lain, malam ini mempunyai keutamaan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih malam ini dari sekian banyaknya malam-malam tahun yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya kitab suci pamungkasnya Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz. Kemudian makna kedua dari Lailatul Qadar adalah malam yang sesak dan berjejal. Sebagaimana kata-kata qadar digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, membawa arti tersebut, arti sesak dan berjejal. Loh, kenapa malam Lailatul Qadar kok disebut sebagai malam ataupun Lailatul Qadar kok disebut sebagai malam yang berjejal? Karena apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang keempat dari surat ini, yaitu firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun pada malam tersebut, karena malam itu adalah malam yang penuh keagungan, malam yang penuh kemuliaan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Zahirnya turunnya para malaikat adalah dari peringkat langit yang ada ke langit dunia.
Karena Al-Quran wallahu alam diturunkan oleh Allah pada Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan ini sudah saya sampaikan, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma maupun yang lain. Turunnya ke Baitul Izzah, bukan ke dunia. Maka dari itu para malaikat turun dari peringkat langit yang ada, karena jumlah peringkat langit itu ada 7, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ialah Allah yang telah menciptakan 7 peringkat langit dan bumi juga sepertinya. Maksudnya sejumlah yang sama. Jadi bumi yang ada yang kita tinggal di dalamnya ini ada 7 peringkat, ya. Ada 7 peringkat ke bawah. Kita di cangkangnya dan di kulitnya bagian atas. Wallahu taala a'lam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Thaha bahwasanya Allah lah yang memiliki alahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Milik Allah apa yang ada di peringkat langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah, wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah tanah. Bisa jadi sebagian orang mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang pernah menemui rongga di bumi kita ini, dan di sana ada alam kehidupan dan peradaban lain selain dari peradaban manusia-manusia kita yang ada ini. Wallahu a'lam itu benar atau tidak, ya, benar atau tidak klaim mereka, ya. Sebagian mereka mengatakan ada rongga semacam gua sangat besar sekali, disebut oleh mereka adanya di kutub utara, sangat besar sekali, di mana di sana bisa dimasuki, bila dimasuki kemudian nanti akan sampai kepada suatu tempat, ada kehidupan di sana layaknya kehidupan di muka bumi, daratan muka bumi seperti ini. Ada mataharinya, ada langitnya, ada buminya, ada gunungnya, ada pohonnya, ada macam-macamnya, ya. Bisa jadi itu benar, tetapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah yang otentik. Kalau ada, kita bisa mengangguk, dan kita sudah diberi informasi oleh Allah di dalam surat Thaha bahwasanya Allah memiliki segalanya yang ada di peringkat langit, di peringkat bumi, di peringkat langit, di bumi, di antara keduanya, dan di bawah tanah. Loh, kenapa Allah menyebut apa yang ada di bawah tanah? Apakah yang dimaksud itu serangga-serangga dan hewan-hewan yang ada di bawah tanah, cacing dan lain sebagainya itu yang hidup di lubang-lubang bawah tanah, atau suatu kehidupan yang lain? Dan bisa jadi itu alam manusiawi, bisa jadi selain manusia, alam jin, atau makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan yang lain. Wallahu a'lam apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan wa ma tahta thara, ya. Baik. Kembali bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak dan berjejal dengan turunnya para malaikat ke langit dunia. Ke langit dunia. Dengan yang sudah pernah merasakan malam 27 di Mekah, bagaimana berjejalnya, ramenya orang, penuhnya Masjidil Haram, orang mau gerak sulit, mau pindah-pindah lebih sulit lagi, mau keluar ke masjid, mau keluar dari masjid parah, kalau sudah keluar nggak mungkin bisa balik lagi. Jejal. Bisa jadi para malaikat memang seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena agungnya Lailatul Qadar ini. Karena agungnya Lailatul Qadar. Lah apakah turunnya juga ke Baitul Izzah atau ke tempat yang lain? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab.
Ini arti dari malam, arti dari Al-Qadr, dari kata-kata Al-Qadr ya. Meskipun di sana ada arti-arti yang lain. Baik. Lailatul Qadar. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kitab sucinya Al-Qur'anul Karim dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan segalanya yang terkait dengan Al-Qur'an pasti nanti akan berubah menjadi mulia dengan kemuliaannya Al-Qur'an. Terus sebagian ulama kita mengatakan malaikat yang teragung adalah Jibril, juga terkait dengan Al-Qur'an. Nabi yang teragung adalah Muhammad SAW, juga terkait dengan Al-Qur'an. Negeri yang paling agung adalah Mekah dan Madinah, juga terkait dengan Al-Qur'an. Malam yang paling agung adalah Lailatul Qadar, juga kaitannya dengan Al-Qur'an. Begitu juga dari umat Muhammad, personal umat Muhammad dari seluruh jin dan manusia yang ada. Yang mulia di antara mereka adalah kaum mukminin dan kaum muslimin, kaitannya juga dengan Al-Qur'an. Di antara kaum muslimin sendiri yang paling agung di antara mereka, yang paling besar kadarnya dan kemuliaannya juga kaitannya dengan Al-Qur'an. Maka tidak ada sesuatu yang terkait dengan Al-Qur'an kecuali dimuliakan oleh Allah dengan Quran tersebut bila dia jujur dan dia baik. Bila jujur dan dia baik. Semoga Allah berkenan untuk memuliakan kita dengan Al-Qur'an ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Terus di sana ada sebab nuzul, tapi sudah saya katakan di pertemuan yang lalu, hadisnya lemah sekali dan bahkan ada periwayatan yang sampai kepada derajat palsu ya, terkait dengan sebab nuzul surat Al-Qadar ini. Wallahu ta'ala alam. Di antaranya adalah kisah bahwasanya di sana ada orang yang beribadah dari umat sebelum kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panjang umurnya, memenuhi selama 80 tahun, memenuhi umur-umur itu hanya dengan ibadah kepada Allah tanpa praktek maksiat. Tanpa praktek maksiat. Begitu juga dengan kejadian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan beberapa personal pada masanya beliau. Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka, di mana Allah mempermudah bagi mereka untuk beribadah terus-terusan, istiqomah, langgeng, tetap terus-terusan tanpa jatuh kepada kemaksiatan sampai kepada batasan 80 tahun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, menerangkan kepada kaum muslimin bahwasanya di dalam 1 tahun ada suatu malam, siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghargainya dengan praktek ibadah apa saja, takarrub kepada Allah, baik itu dengan salat, baik itu dengan zikir, baik dengan tilawah, baik dengan doa, baik dengan sedekah, baik dengan apa saja dari amal-amal saleh yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Apapun yang dilakukan oleh seorang muslim di situ nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 83 tahun lebih, sampai hampir mencapai 84 tahun. Yang sholat ya sholatnya senilai sholat 1000 bulan. Yang sedekah ya sedekahnya senilai sedekah 1000 bulan. Dan yang melakukan ibadah apapun juga dilakukan oleh seorang muslim di situ dengan syarat, satu, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua, praktek ibadahnya sesuai dengan aturan syariat, dilakukan oleh dia karena mencari ridha Allah dan sesuai dengan aturan yang ada, tidak diatur, tidak dirubah-rubah praktek peribadatannya, tapi seperti apa disyariatkan ibadah itu dilakukan seperti apa adanya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya. Dan ini pemuliaan Allah terhadap umat Muhammad SAW, pemuliaan Allah terhadap kita kaum muslimin dan kaum mukminin, di mana kita kalau ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menemukan menemukan Lailatul Qadar, lalu kita menggunakannya dengan sesuatu yang terbaik, akibatnya nilainya akan berlipat. Baik. Kemudian Lailatul Qadar, apakah dia hanya 1 kali saja terjadi, atau
dia terus terjadi di setiap tahunnya. Wallahu a'lam, zahirnya bahwasanya Lailatul Qadar itu terus terjadi di setiap tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mencari fadilat Lailatul Qadar, yaitu dengan melipat gandakan ibadah dan bahkan beriktikaf di setiap 10 terakhir malam itu bukan ulang tahunan Lailatul Qadar, bukan. Tetapi berburu Lailatul Qadar itu sendiri. Maka bukan suatu kejadian yang sudah berlalu. Dan Lailatul Qadar zahirnya adalah malam yang terjadi di setiap tahunnya pada penutupan Ramadan, tepatnya pada malam ganjil, dan berubah-ubah. Tidak hanya pada satu malam. Meskipun Rasulullah SAW di beberapa hadis memberikan isyarat kuat bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya pada malam 27. Pada malam 27. Namun pernah terjadi di malam 21 dan pernah pula terjadi di malam 23. Lah pernahnya terjadi pada malam 21 maupun 23 memberikan bukti yang kuat kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak menetap pada malam tertentu. Tidak menetap pada malam tertentu. Nah, dari itu Rasulullah SAW menghasung kita untuk kita mencari fadilat Lailatul Qadar itu pada witir-witir ataupun ganjil-ganjil dari malam 10 terakhir bulan Ramadan. Baik. Tadi saya katakan bahwasanya Lailatul Qadar itu apakah turun hanya terjadi satu kali, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali pada malam itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara ulama mengatakan tidak. Justru turunnya kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu tertibnya surat Al-Qadar diletakkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW setelah datangnya surat Al-Alaq. Setelah datangnya surat Al-Alaq, surat Al-Alaq 96 tertibnya, surat Al-Qadar 97. Loh kenapa? Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah dari Al-Quranul Karim adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syifah, ya, secara syifahan dengan pembicaraan mulutnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang disampaikan secara langsung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian yang kita semuanya sudah mengenalnya, dalam sejarah turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira di Gunung Nur atau di Bukit Nur, ya. Baik, 5 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insan malam ya'lam. Ini yang diturunkan oleh Allah pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan turunnya pada Lailatul Qadar. Turunnya pada Lailatul Qadar. Makanya sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar bukan semuanya, tetapi awal turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sedang yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktunya. Pada waktu-waktunya, di tempat-tempatnya, sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Bukan kemudian Al-Qur'an sekali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau di Baitul Izzah. Nah, ini menurut sebagian ulama. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tidak. Justru Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Al-Qadar itu, pada malam Al-Qadar. Berikutnya setelah itu kemudian Allah menurunkannya
setelah itu Allah menurunkannya secara munajjam, secara terpisah, ya. Terkadang per ayat, terkadang kumpulan ayat, terkadang surat. Terkadang turun satu surat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tadi kembali ya, Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali, yaitu saat turunnya Al-Qur'anul Karim di Baitul Izzah, dan itu tidak berulang. Tidak berulang. Makanya setiap datang Lailatul Qadar bukan kemudian Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah lagi, tidak. Tetapi turunnya ya sudah pada kejadian awal dulu. Kejadian awal dulu. Tapi berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keadaan-keadaannya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini menurut sebagian ulama kita kaum muslimin. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi tadi sudah saya katakan, bahwasanya Rasulullah SAW mengejar Lailatul Qadar menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan hanya satu kali adanya, tetapi terus setiap tahun terjadi, dan bahkan istri-istri Nabi SAW terus beriktikaf sepeninggal atau setelah meninggalnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai mereka wafat. Apa yang dilakukan oleh mereka itu menjalankan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya, dan beliau mengikat sarungnya sebagai kinayah bahwasanya beliau tidak menggunakan malamnya untuk keperluan pribadinya dengan istri, yaitu untuk jima. Libur sudah nggak ada jima di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Waktunya dimaksimalkan untuk digunakan beribadah oleh Rasulullah SAW, baik untuk sholat maupun yang lain. Wallahu ta'ala alam. Maka ini terus dilakukan oleh istri-istrinya. Nah, menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar bukan hanya satu kali, tapi terus akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Kelihatannya ra'yu dan pendapat ini yang insya Allah lebih kuat dan insya Allah lebih aman untuk kita pegang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, maksudnya Al-Qur'anul Karim, telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan, pada malam qadar, ya. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir jamaah. Dhamir jamaah di sini adalah sebutannya inna. Inna itu artinya sesungguhnya kami, bukan menggunakan dhamir mutakallim ini, sesungguhnya saya. Dan ini fungsinya adalah untuk ta'zim, untuk mengagungkan, untuk pengagungan, ya, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Dan ketika Allah sengaja memilih dengan sebutan inna, tidak memilih dengan sebutan ini, menunjukkan bahwasanya apa yang sedang dibicarakan oleh Allah setelah itu adalah suatu pembicaraan yang agung pula. Apa? Informasi bahwasanya Al-Quran telah diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Maka terlalu kalau kemudian dari umat Muhammad SAW yang sudah membaca surat Al-Qadar, tahu arti surat Al-Qadar, mempelajari tafsir surat Al-Qadar, faham tentang surat Al-Qadar, kok kemudian adem ayem terhadap Lailatul Qadar, nggak berusaha untuk beruntung dengan Lailatul Qadar itu sendiri, nggak berusaha untuk mencarinya, ya. Ini rugi, ya.
dia akan rugi dan menyia-nyiakan kesempatan besar yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh 5 ayat khusus berbicara tentang Lailatul Qadar, dan Allah memulainya dengan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut pada Lailatul Qadar. Lailah pada malam yang penuh kemuliaan atau malam kemuliaan, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Apa malam kemuliaan itu? Dan di dalam Al-Quran kadang-kadang kita mendapati sebutan wa ma yudrika, dan kita juga mendapatkan wa ma adraka. Kalau Allah menyebut wa ma adraka, tahukah kamu wahai Muhammad, di dalam ayat ini malam kemuliaan itu apa? Sebutan tahukah kamu, di situ ada isyarat bahwasanya Nabi SAW telah diberitahu tentang apa yang akan dibicarakan berikutnya. Di sini adalah Lailatul Qadar. Rasulullah telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Pernah suatu hari Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya menuju masjid, karena memang rumahnya beliau menempel dengan masjid. Salah satu pintu rumahnya, yaitu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, pintunya menempel langsung dengan masjid. Suatu hari beliau ingin keluar dan memberikan informasi dan kabar kepada kaum muslimin tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Karena ini kebutuhannya umat, dan ini syaraf dan kemuliaan bagi umat, dan generasi yang paling tinggi dan paling baik ya generasi sahabat. Maka dari itu kemudian Nabi SAW keluar ingin memberikan informasi kepada mereka tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba Rasulullah mendapati 2 orang sahabat, saya nggak perlu untuk nyebut namanya, itu sedang berbeda pendapat dan sedang cekcok, semacam cekcok gitu ya. Beda pendapat, silang pendapat, kemudian bukan diskusi tetapi debat gitu ya. Nggak tahu tentang perihal apa. Debat. Nah, satu dengan yang lain, akhirnya ini kaitannya dengan hak-hak kepemilikan salah seorang di antara mereka dari yang lain. Suara mereka dalam debat itu kemudian sampai meninggi, naik, jerit-jerit, kamu gini, ini semuanya ini itu. Nah, jerit-jerit. Nah, ketika suara naik, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di kehadiran Rasulullah SAW. Ancamannya, amal kalian akan rontok. Ancamannya adalah amal-amal, nilai amal-amal kalian dan ibadah-ibadah kalian nanti akan rontok, terancam itu. Jadi sudah beribadah sekian namanya, ibadahnya rontok atau minim amal ibadah yang sedang dilakukan pada saat itu, bubar nilainya, dan itu kerugian besar. Kerugian besar. Hadir ke Masjid Nabawi bisa jadi untuk sholat, bisa jadi untuk kepentingan talabul ilmi, bisa jadi untuk keperluan apa saja. Itu amal soleh, dan nggak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan itu. Tentunya ahli Madinah lebih mendapatkan kesempatannya besar lagi daripada yang lain. Lah beliau hadir berdua, kemudian terjadi perseteruan antara mereka dan perdebatan sampai mengangkat suara mereka, jerit-jerit. Akhirnya terus Rasulullah SAW mendapati kejadian tersebut, berhenti, maksudnya mencegah diri dari apa yang beliau mau lakukan. Bisa jadi beliau juga emosi, marah karena ngelihat ini orang kok rame dan berisik di sini, padahal jelas-jelas Rasulullah SAW ada di tempat tersebut. Meskipun waktu itu ada di rumahnya, kemudian beliau keluar masuk ke masjid. Kenapa kok mereka berdua semacam tidak menghargai gitu ya, semacam merendahkan kadar keberadaannya Nabi SAW di situ.
Mestinya kan mereka tidak sampai kemudian untuk mengangkat suaranya. Kalau kamu mau rame-rame mau debat-debat sana loh, ning Bengawan Solo ya. Pergi, kemudian keadaan kita itu terganggu dengan apapun, dengan angkat-angkat suara ya. Tentunya yang dengan angkatan suara itu akibatnya firman-firman Allah terendahkan, sabda-sabda Rasulullah SAW juga terendahkan, baik dengan suara orang atau dengan knalpot brong, dengan apa saja, rame-rame ke sana ke sini dan lain sebagainya. Jangan. Makanya dipastikan harus tenang ya, dipastikan harus tenang. Nah, Rasulullah keluar mendapati mereka berdua sedang berdebat seperti itu, akhirnya Rasulullah SAW mengurungkan, dan setelah itu mengabarkan Rasulullah kepada mereka agar supaya menjadi peringatan dan pelajaran. Dia mengatakan, saya keluar ke sini hendak mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, biar nggak jadi teka-teki lagi. Apalagi mereka-mereka yang seringnya dari Solo pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah untuk iktikaf di sana, untuk itu nggak main-main, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, pakai biaya banyak. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Asia, dari Eropa, dari Amerika, dari benua macam-macam, datang ke sana dengan modal yang tidak ringan, agar supaya tidak jadi teka-teki. Kalau itu ketahuan tanggalnya kapan, 27, nah sudah selesai kita, 25 selesai kita, 21 rampung. Tapi tidak, gara-gara mereka berdua ini berdebat di hadapan Rasulullah SAW, akibatnya ilmu tentang pengetahuan Nabi SAW tentang Lailatul Qadar itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melupakan Nabi Muhammad SAW dari hal tersebut, dan itu sangat-sangat mungkin. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebut, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidaklah menasakh dan menghapus suatu surat dalam Al-Quran, ataupun kami melupakan engkau wahai Muhammad SAW sesuatu dari apa yang kami wahyukan kepada dirimu, kecuali kami mendatangkan berikutnya yang lebih baik daripadanya. Apa yang lebih baik? Yang lebih baik Lailatul Qadar untuk nggak dikabarkan, tetap begini saja, dan ini insya Allah lebih baik bagi umat. Wong sudah diberitahu sepertiga terakhir Ramadan saja, 10 terakhir Ramadan saja, sing golek yang munggur loro wong telu. Cuma sedikit, apalagi kalau sudah nanti dipastikan nih loh, malam Lailatul Qadar malam 27. Akhirnya ibadah kita cuma pada malam 27. Nah, yang rebutan 10 terakhir jadi tambah sedikit, yang beribadah pada 10 terakhir juga tambah sedikit, apalagi yang dari awal Ramadan, apalagi yang dari awal tahun. Wallahu a'lam. Ini insya Allah sebagian dari hikmahnya. Baik, jadi karena kejadian itu maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dari Rasulullah. Akibatnya Rasulullah jadi tidak tahu. Ya, dari sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW telah diberi pengetahuan oleh Allah tentang Lailatul Qadar. Nah, pada tahun itu ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi pada tahun itu dan yang berikutnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melupakan atau tidak memberitahu kepada Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kabarnya kepada Rasulullah SAW, ya, atau yang lain. Baik. Nah, dari itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan tersebut? Lalu Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Untuk kajian kali ini kita hentikan sampai batas ini dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini hidup untuk ngulangi ya, dari apa yang sudah kita kaji bersama kira-kira 1 bulan yang lalu.
Mungkin sudah banyak di antara kita-kita yang terlupakan dari apa yang sudah kita sebut di pertemuan yang lalu, dan mudah-mudahan review dan pengulangan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, mengkaruniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, membimbing kita ke jalan yang lurus, memberikan taufik kepada kita untuk bisa meniti jalan keislaman dengan baik, dan mewafatkan kita di atas jalur keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah memperbaiki urusan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan kaum muslimin, dan menjauhkan dari kita takdir-takdir yang buruk, dan memuliakan kita semuanya dengan ilmu, dan menjauhkan diri kita dari kejahilan. Allahumma amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.